Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi bab 7 yaitu komunikasi dan kinerja organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami kelompok 6. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Lianur Pitasari, kemudian Nadia Makfirah Mokodompit, Syahpriyan Syah Mokodompit, dan yang terakhir yaitu Fahru Rizal Chandri Karim. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu hubungan komunikasi dengan kinerja organisasi. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kinerja organisasi. Jadi kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Banyak ahli komunikasi memiliki kesamaan pandangan mengenai hubungan antara aktivitas komunikasi dengan kinerja organisasi. Mereka bersepakat bahwa komunikasi dan keberhasilan organisasi berhubungan secara positif dan signifikan. Pada hakikatnya, standar kinerja seseorang dalam organisasi dapat dilihat dari 3 indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas fungsional. Seberapa baik seseorang menyelesaikan aspek-aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu tugas perilaku. Dilihat dari seberapa baik seseorang melakukan komunikasi dan interaksi untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan adil, bagaimana ia memberdayakan orang lain, dan bagaimana ia mampu bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu tugas etika. Adalah seberapa baik seseorang mampu bekerja secara profesional sambil menjunjung tinggi norma etika, kode etik profesi, serta peraturan dan tata tertib yang dianut berlaku di sebuah organisasi. Nah, hubungan antara komunikasi dengan kinerja organisasi secara sederhana dapat dideskripsikan bahwa efektivitas komunikasi akan meningkatkan kinerja organisasi. Mengapa? Karena semua pekerjaan di dalam organisasi pada kenyataannya saling berhubungan dengan komunikasi yang baik. Maka seluruh komponen dalam organisasi itu dapat secara sistematis bekerja dalam satu arah yang sama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau tugas fungsional. Dengan komunikasi yang harmonis, antar karyawan dalam organisasi akan selalu bertindak profesional dan menjaga nilai-nilai etika yang berlaku di organisasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan variabel yang sangat menentukan kinerja, maka banyak organisasi yang memberi perhatian serius kepada usaha mengondisikan komunikasi pada iklim yang kondusif. Organisasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengikuti berbagai pelatihan sehingga dapat meningkatkan kecakapan dan keterampilan berkomunikasi. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahpriyan Syah Mokodompit. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari hasil presentasi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi yang pertama ada efektivitas dan efisiensi, kedua otoritas dan tanggung jawab, ketiga disiplin, keempat inisiatif dan kreativitas. Efektivitas suatu organisasi adalah suatu ukuran yang ditujukan oleh kenyataan bahwa tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efisiensi itu berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya terlalu besar, maka dikatakan tidak efisien. Jadi otoritas dan tanggung jawab. Apabila setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan otoritas dan tanggung jawabnya, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. Disiplin waktu dan disiplin kerja. Jadi disiplin waktu dalam arti bahwa seseorang pegawai memanfaatkan waktu secara baik untuk mendukung penyelesaian tugas formal. Jadi sedangkan disiplin kerja adalah ketekunan bekerja meskipun tidak ada pengawasan secara langsung dari pemimpin.
Inisiatif dan kreativitas adalah kemampuan memberdayakan daya pikir untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Inisiatif sangat dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan pekerjaan. Tanpa inisiatif dan kreativitas, suatu pekerjaan tidak akan tercapai atau terselesaikan tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah komunikasi kontrol. Jadi, kontrol atau pengawasan adalah suatu aktivitas untuk mengatur agar sikap dan perilaku semua anggota, khususnya organisasi, senantiasa sesuai dengan tuntutan tugas, fungsi, dan kedudukannya. Jadi, antar komunikasi dan kontrol itu memiliki hubungan timbal balik. Dari satu sisi, dengan komunikasi yang baik, maka kontrol dapat dilaksanakan lebih mudah. Di sisi lain, apabila kontrol dilaksanakan secara efektif, maka iklim komunikasi di dalam organisasi juga terjaga. Jadi ada beberapa kemungkinan titik berat dan sasarannya. Jadi beberapa kemungkinan ini ada kegiatan pengawasan di suatu organisasi. Jadi ada 4. Yang pertama adalah pengawasan yang memberatkan pada hal-hal yang menyimpang. Dengan demikian pengawasan dimaksudkan untuk mengenali apakah ada penyimpangan di dalam organisasi atau tidak. Yang kedua adalah pengawasan yang menitik beratkan pada aspek pengeluaran anggaran. Dalam hal ini pengawasan dimaksudkan untuk mencermati dan menghindari penyalahgunaan dana organisasi untuk pengeluaran yang tidak benar. Yang ketiga, pengawasan yang menitik beratkan pada cara kerja seseorang yang merupakan pemegang kendali kunci dari pekerjaan tertentu. Keempat, pengawasan terhadap penggunaan waktu kerja dalam hal pengawas berkonsentrasi untuk mengatur dan mengecek apakah karyawan sudah melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal alokasi waktu yang ditentukan. Selanjutnya teori X dan Y. Jadi yang pertama sikap dasar yang dilandasi oleh teori X. Jadi teori X ini berasumsi bahwa pada dasarnya kebanyakan manusia lebih suka diawasi daripada diberikan kebebasan. Jadi mereka tidak senang menerima dan memikul tanggung jawab. Dan kedua, sikap dasar yang dilandasi oleh teori Y. Jadi teori ini dengan asumsi dasar bahwa manusia itu hakikatnya suka bekerja. Jadi bekerja ini adalah kegiatan alami seperti halnya bermain. Diminta ataupun tidak, manusia akan mengisi waktunya dengan bekerja. Komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kontrol dalam organisasi. Jadi komunikasi membuat unit-unit kerja di organisasi menjadi saling berhubungan. Intinya adalah komunikasi membuat unit-unit kerja organisasi menjadi saling berhubungan sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan terhadap unit kerja lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Magfira Makudompit. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu komunikasi dan perencanaan. Jadi, perencanaan adalah penyusunan agenda kegiatan manajemen berupa manajemen uang yang akan dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Nah, dengan adanya perencanaan, berbagai kemungkinan yang sekiranya menghambat pencapaian tujuan sudah diharapkan dapat terantisipasi. Kemudian ada beberapa prinsip yang dapat menjelaskan makna perencanaan bagi organisasi. Di sini ada 5. Yang pertama, untuk mencapai suatu yang diinginkan, seperti keinginan sebuah organisasi untuk membuat rencana. Dan kedua, rencana menyangkut suatu aktivitas di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ciri organisasi modern, segala keputusan berpedoman pada rencana yang telah disusun. Yang keempat, ada rencana yang sederhana dan juga ada rencana yang canggih. Itu menurut kaidah-kaidah tertentu. Yang kelima atau yang terakhir, rencana merupakan suatu yang disengaja. Jadi rencana itu merupakan sesuatu yang telah disengaja. Kemudian bagi sebuah organisasi itu perencanaan memiliki fungsi yang sangat penting, yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu program, kegiatan,
maupun kebijakan. Perencanaan yang baik harus dapat disusun secara cermat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan real, sebagaimana tergambarkan dari hasil analisis situasi. Yang kedua, antisipasi kondisi masa depan, bahwa perencanaan tersebut harus menyesuaikan dengan berbagai peluang dan tantangan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan menyangkut tindakan untuk mengetahui berbagai hambatan, serta visualisasi peranan yang akan dimainkan organisasi di masa depan. Yang keempat, terdapat identifikasi tugas yang harus dikerjakan oleh para anggota ataupun pegawai maupun pimpinan pada sebuah organisasi. Yang kelima, menggambarkan kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang keenam, berorientasi kepada tujuan suatu program. Yang ketujuh, mengandung pemecahan masalah. Yang kedelapan, mencerminkan optimisme. Yang kesembilan, menggambarkan langkah ataupun tindakan yang konkret. Yang kesepuluh, bersifat rasional dan realistis. Yang kesebelas atau yang terakhir, bersifat partisipasif. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Kemudian saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi masuk kepada materi-materi yang terakhir, 2 materi terakhir. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama mengenai komunikasi dan pengelola krisis atau konflik internal. Organisasi adalah wahana kerjasama mencapai tujuan. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tiap-tiap individu yang bekerja sama itu mempunyai kepentingan pribadi yang mungkin berbeda satu sama lain. Antar manajemen dan karyawan kadang-kadang juga memiliki kepentingan yang berbeda. Inilah yang pada umumnya menyebabkan terjadinya konflik atau krisis internal. Konflik atau krisis internal adalah suasana kurang harmonis yang ditandai dengan adanya ketegangan dan kesenjangan hubungan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar subsistem organisasi atau publik internal. Krisis atau konflik pada dasarnya mempresentasikan suatu kesenjangan antar praktik operasional layanan kerja organisasi dengan harapan para stakeholder. Dengan kata lain, krisis yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa baik di dalam maupun di luar organisasi yang jika dibiarkan akan mempunyai efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut. Organisasi, ada beberapa asumsi yang menjelaskan terjadinya krisis atau konflik internal dalam organisasi. Yang pertama yaitu suatu yang berharga di dalam organisasi pada kenyataannya tidak dapat dibagi rata. Misalnya saja posisi sebagai kepala kantor hanya mungkin dapat dibagi rata. Misalnya saja posisi sebagai kepala kantor hanya mungkin dijabat oleh satu orang, walaupun yang menginginkannya banyak. Terjadilah persaingan dan konflik untuk mendapatkan jabatan tersebut. Yang kedua yakni setiap individu memiliki kepentingan dan saling bersaing untuk memenuhi kepentingan tersebut. Konsekuensinya bahwa sistem organisasi pada hakikatnya merupakan arena persaingan organisme atau konflik. Yang selanjutnya yakni kedudukan orang-orang di dalam organisasi tidak sama. Ada yang menjadi pemimpin, yang lain menjadi staf, ada yang bekerja dalam organisasi, ada juga yang bekerja di lapangan. Kedudukan orang berbeda tersebut menyebabkan kepentingan yang berbeda pula pada masing-masing orang. Karyawan selalu merasa gaji yang diterima terasa kurang, tapi pihak manajemen merasa sudah memadai. Mula-mula sebagai kepentingan yang berbeda itu tidak disadari karenanya
dapat disebut kepentingan tersembunyi. Konflik terjadi yang selanjutnya, yang kelima, konflik terjadi jika seorang merasa terancam baik teritorinya maupun kepentingannya. Di dalam kehidupan organisasi, krisis atau konflik merupakan suatu kondisi yang wajar. Jangankan dalam organisasi besar, dalam keluarga saja konflik menjadi salah satu fenomena keseharian. Bagi organisasi, konflik internal mempunyai nilai positif dan negatifnya tersendiri. Selain bernilai positif, konflik juga bernilai negatif bagi organisasi. Kelemahannya yaitu konflik ini dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak sehingga dapat menghambat proses komunikasi. Yang selanjutnya, memisahkan kepentingan pribadi dan organisasi. Yang ketiga, konflik ini dapat menghalangi sinergi kerja antar individu maupun antar subsistem. Yang keempat, konflik dapat mengalihkan perhatian dan semangat kerja dari garis yang telah dirancang oleh organisasi. Pihak manajemen perlu menyadari bahwa konflik merupakan fenomena yang wajar di dalam suatu organisasi, sehingga perlu kesiapan dan kesungguhan dalam mengelola konflik. Tujuannya adalah agar kembali tercipta integrasi. Konflik akan mampu melaksanakan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik efektif, yang kedua tersedianya pionir, yang ketiga mobilitas massa. Dalam rangka mengubah konflik menjadi integrasi, terdapat beberapa metode yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik internal, seperti metode menang kalah, metode kalah atau metode menang-menang. Dari metode tersebut, proses komunikasi antar pihak sangat diperlukan. Dengan komunikasi, maka masing-masing pihak dapat mengemukakan pendapat untuk mencapai suatu kompromi. Nah, dengan kompromi ini yang dilandasi dengan solidaritas, maka krisis atau konflik dapat dikelola dan diubah menjadi integrasi. Terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan defensif, adaptif, dan proaktif. Pendekatan defensif yaitu penanganan secara defensif, berarti pihak manajemen berupaya memaksimalkan untuk bertahan dengan layanan yang sudah ada. Pendekatan adaptif yaitu penanganan secara adaptif, menekankan pada keterbukaan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menemukan sebuah bentuk kompromi atau akomodasi antar pihak manajemen dengan anggota organisasi. Pihak proaktif yaitu penanganan secara praktis, berarti pihak manajemen menerima kritilan dan letihan, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan dengan memerhatikan keluhan tersebut. Selanjutnya yakni komunikasi dan motivasi. Pada dasarnya, setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan adanya dorongan, alasan ataupun kemauan. Dorongan, alasan, dan kemauan yang ada di dalam diri seseorang disebut dengan motif. Dari motif-motif yang ada akan menimbulkan suatu motivasi. Motif disebut motivasi apabila menjadi kekuatan yang bersifat aktif. Nah, motif adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada umumnya, seseorang berorganisasi dan bekerja karena dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Abraham Maslow
menguraikan kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan ini yang paling dasar dan dimiliki oleh semua manusia. Contohnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang selanjutnya kebutuhan rasa aman, yaitu apabila kebutuhan akan rasa aman ini terancam, maka orang akan berusaha melalui berbagai jalan untuk mengembalikan suasana aman dan kondusif bagi kegiatan dalam berorganisasi. Kebutuhan sosial, yang selanjutnya kebutuhan sosial. Seseorang tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu bekerja sama dalam lingkungan pergaulan sosial. Selain itu, manusia juga memerlukan kasih sayang, persahabatan, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu kebutuhan penghargaan. Jadi, setiap anggota organisasi itu pada dasarnya membutuhkan suasana saling menghormati dan menghargai. Kecenderungan umum bagi anggota organisasi adalah keinginan mereka untuk berprestasi, mendapatkan status, menduduki jabatan penting, dan sebagainya. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan ini merupakan puncak kebutuhan manusia. Kebutuhan aktualisasi diri adalah dorongan untuk menjadi apa yang ia rasa mampu. Orang akan merasa puas apabila sudah bekerja dengan kemampuan dan keahlian yang maksimal. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan tersebut, kebutuhan dalam tingkatan yang paling rendah yakni kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan dasar manusia agar tetap hidup. Apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan tingkat berikutnya adalah kebutuhan rasa aman menjadi dominan. Apabila kebutuhan akan rasa aman itu sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan sosial atau untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Yang selanjutnya yakni kebutuhan akan penghargaan. Ini dalam organisasi biasanya orang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan. Apabila dia mengerjakan sesuatu yang terasa menyenangkan, apabila pimpinan maupun karyawan lain langsung maupun secara tidak langsung menghargai pekerjaan tersebut. Yang terakhir dan yang paling tinggi yakni kebutuhan dalam aktualisasi diri, yakni kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Contohnya, seorang sekretaris berusaha mengerahkan semua kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan sebuah pekerjaan terbaik. Untuk berikut hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengakomodasi teori Maslow. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, organisasi memberikan gaji yang cukup. Kebutuhan akan rasa aman dipenuhi dengan mengkondisikan suasana bekerja dalam situasi yang aman secara fisik, sosial, hukum, dan sebagainya. Misalnya lembaga perusahaan memberikan perlindungan hukum, jaminan kesehatan, atau jaminan hari tua. Kebutuhan sosial itu dipenuhi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk berinteraksi dan bernegosiasi. Contohnya, organisasi memberi kesempatan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau forum komunikasi karyawan. Kebutuhan penghargaan dapat dilakukan dengan pemilihan karyawan teladan. Kebutuhan aktualisasi diri dapat ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kreativitas yang dimiliki. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan motivasi. Proses komunikasi organisasi diharapkan dapat mendorong terbentuknya motivasi yang positif pada seluruh anggota organisasi sejalan dengan tujuan organisasi. Sekian materi dari saya yang merupakan materi terakhir dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy, you got me hooked on to something. Who could
say that they saw us coming, tell